Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Desi Wahyunita dengan NPM 30626205618 dan rekan saya Anissa Nur Indriani dengan NPM 30620566297 serta Nia Rahmawati dengan NPM 30620566287. Di sini kami akan menyelesaikan tugas dari Ibu Isna Kasmi Ilawati dalam mata kuliah Kajian Bahasa Indonesia SD2. Dan untuk materi yang akan kami bawakan adalah tentang morfologi bahasa Indonesia dan sintaks bahasa Indonesia. Yang pertama ada pengertian dan proses morfologi dalam bahasa Indonesia. Morfologi adalah bagian dari ilmu bahasa yang mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta perubahan bentuk kata terhadap arti dan golongan kata. Proses morfologis pada dasarnya adalah proses pembentukan kata dari sebuah bentuk kata dasar melalui pembubuhan afiks, pengulangan, penggabungan, pemendekan, dan pengubahan status. Proses morfologis adalah suatu proses pembentukan kata dengan cara menghubungkan suatu morfem dengan morfem yang lain atau proses yang mengubah leksem menjadi sebuah kata. Yang kedua ada jenis proses morfologi. Ada pengafiksan. Pengafiksan adalah proses pembentukan kata dengan menambahkan afiks atau imbuhan pada bentuk dasar, baik bentuk dasar tunggal maupun kompleks. Afiks dalam bahasa Indonesia dapat berupa prefiks atau awalan, sufiks atau akhiran, infiks atau sisipan, dan konfiks atau simulfiks atau awalan dan akhiran. Atau oleh J.S. Badudu menyebutkan morfem terbagi menjadi yang pertama ada prefiks. Prefiks adalah imbuhan yang ditambahkan pada bagian awal sebuah kata dasar yang sering disebut awalan. Yang kedua ada surfiks. Surfiks adalah afiks yang ditambahkan pada bagian belakang kata dasar atau morfem terikat yang diletakkan di belakang suatu bentuk dasar dalam pembentukan kata. Yang ketiga ada infiks. Infiks adalah morfem yang disisipkan atau diselipkan di tengah kata dasar atau sisipan. Yang keempat ada konfiks dan kombinasi imbuhan. Konfiks adalah dua afiks yang merupakan satu kesatuan. Contoh konfiks dalam bahasa Indonesia adalah ke, an, pen-an, per-an, dan ber-an. Reduplikasi adalah proses pembentukan kata melalui pengulangan bentuk dasar melalui berbagai cara. Tidak semua kata ulang masuk dalam jenis reduplikasi yang merupakan proses morfologi. Ada beberapa jenis reduplikasi dalam bahasa Indonesia, antara lain reduplikasi seluruh, reduplikasi sebagian, dan reduplikasi perubahan fonem. Komposisi adalah proses morfologi dengan cara penggabungan dua morfem dan pembentukan satu kesatuan makna. Ciri-cirinya adalah hubungan unsur pembentukannya rapat, unsur pembentukannya tidak dapat dipertukarkan, dan salah satu atau semua unsur merupakan pokok kata. Abreviasi atau pendekatan adalah proses morfologis dengan cara menanggalkan satu atau sebagian morfem sehingga menjadi bentuk baru yang mempunyai status kata. Dalam bahasa Indonesia, abreviasi dibagi menjadi berbagai jenis. Di antaranya adalah pemenggalan, kontraksi, akronim, singkatan, lambang huruf, perubahan intern, dan pengesahan kategori. Pengertian sintaksis. Sintaksis adalah cabang ilmu bahasa atau linguistik yang mempelajari frasa, klusa, dan kalimat serta bagaimana unsur-unsur tersebut membangun suatu kalimat yang bermakna dalam tuturan. Sintaksis terdiri atas struktur dan satuan-satuannya. Struktur sintaksis meliputi fungsi sintaksis, kategori sintaksis, peran sintaksis. Sedangkan satuan-satuan sintaksis meliputi frasa, klusa, kalimat, dan wacana. Wilayah kajian sintaksis. 1. Prasa. Prasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif atau lazim, juga disebut gabungan kata yang mengisi salah satu fungsi sintaksis di dalam kalimat. Membedakan prasa berdasarkan kelas katanya, yaitu prasa verbal, prasa adjektiva, prasa pronominal, prasa adverbia,
prasa numeralia, prasa interrogativa koordinatif, prasa demonstrativa koordinatif, dan prasa preposisional koordinatif. Berikut ini dijelaskan satu persatu jenis prasa. A. Prasa verbal adalah kelompok kata yang dibentuk dengan kata kerja. B. Prasa adjektival adalah prasa kelompok kata yang dibentuk dengan kata sifat atau keadaan sebagai inti yang diterangkan dengan menambahkan kata lain yang berfungsi menerangkan seperti agak, dapat, harus, kurang, lebih, paling, dan sangat. C. Prasa nominal adalah kelompok kata benda yang dibentuk dengan memperluas sebuah kata benda. D. Prasa adverbial adalah kelompok kata yang dibentuk dengan keterangan kata sifat. E. Prasa pronominal adalah prasa yang dibentuk dengan kata ganti. F. Prasa numeralia adalah kelompok kata yang dibentuk dengan kata bilangan. G. Prasa interrogativa koordinatif adalah prasa yang berintikan pada kata tanya. H. Prasa demonstrativa adalah prasa yang dibentuk dengan dua kata yang tidak saling menerangkan. 2. Klausa. Klausa adalah sebuah konstruksi yang di dalamnya terdapat beberapa kata yang mengandung unsur predikatif. Klausa berpotensi menjadi kalimat. Menjelaskan bahwa yang membedakan klausa dan kalimat adalah intonasi final di akhir satuan bahasa itu. 3. Kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang merupakan kesatuan pikiran. Lebih menjelaskan dengan membedakan kalimat menjadi bahasa lisan dan bahasa tulis.